Info PKH terupdate hari ini. Pemegang kartu KKS merah putih wajib tahu. Nah, kira-kira ada informasi penting apa ya dari hasil rapat bersama koordinator kabupaten? Simak terus. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja pada berita intinya ya. Nah, jadi di sini ada beberapa poin penting yang harus kalian pahami ya, sesuai hasil rapat kerja para koordinator kabupaten kemarin. Nah, yang pertama adalah saat ini yang disebut KPM adalah pemilik kartu ATM KKS merah putih yang masuk ke dalam SP2D dan SK dari Kemensos. Nah, jadi yang tidak masuk ke dalam SP2D maka tidak disebut sebagai KPM. Nah, jadi intinya tidak semua pemilik kartu ATM KKS merah putih disebut KPM ya. Nah, yang hanya disebut KPM adalah yang masuk ke dalam SP2D maupun ke dalam SK yang diberikan oleh Kemensos. Nah, kemudian informasi yang kedua, aplikasi EPKH sekarang saat ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Namun ada penggantian ya, yaitu SIX PKH. Nah, namun saat ini belum di launching. Nah, maka dari itu tunggu informasi selanjutnya ya. Nah, kemudian informasi yang ketiga, saat ini pendamping PKH fokusnya pada KPM yang namanya masuk ke dalam SP2D. Nah, khususnya untuk para KPM yang masuk ke dalam SP2D tetapi kartu ATM KKS-nya saldonya 0. Nah, ini bisa ditelusuri oleh para pendamping apa penyebabnya ya. Apakah diblokir, apakah ada data yang bermasalah atau apa ya. Nanti akan ditelusuri ya oleh pendamping PKH tersebut. Nah, kemudian fokus yang kedua untuk para pendamping PKH adalah untuk para KPM yang saldonya sudah masuk tetapi tidak ditransaksikan. Nah, ini para pendamping supaya mengingatkan ya agar segera dicairkan. Nah, karena jika tidak dicairkan selama 3 bulan, maka bantuan tersebut akan ditarik lagi ke kas negara. Nah, jadi para pendamping bisa mengetahui ya apakah apa penyebabnya sehingga tidak bisa dicairkan. Apakah diblokir atau kenapa ya. Nah, nanti bisa di cross check oleh pendamping tersebut. Nah, kemudian informasi yang keempat, untuk DTKS saat ini adalah menjadi dasar acuan data untuk pencairan. Nah, karena DTKS memiliki dasar hukum yang ada di dalam undang-undang. Nah, kemudian informasi yang kelima, kedepannya Kemensos akan memvalidkan DTKS. Nah, karena DTKS adalah satu pintu data kemiskinan. Kemudian informasi yang keenam, para pendamping PKH saat ini tidak bisa melakukan verifikasi, baik itu verifikasi kesehatan maupun pendidikan. Nah, jadi untuk verifikasi pendidikan, yang melakukan verifikasinya adalah langsung dari pusat yang mensinkronkannya ya. Nah, jadi yang mensinkronkan data siswa itu adalah langsung dari pusat ya. Nah, itu disinkronkan data siswanya antara di Dapodik maupun di EMIS dan di DTKS. Nah, untuk siswa jenjang SD, SMP, dan SMA harus terdaftar di dalam Dapodik ya. Nah, sementara untuk siswa jenjang madrasah harus terdaftar di dalam aplikasi EMIS. Nah, dan data di Dapodik ataupun di aplikasi EMIS, data siswa tersebut harus terisi lengkap ya. Nah, jika ada kekosongan atau tidak lengkap, maka dipastikan itu ada salah satu penyebab tidak bisa cair ya. Nah, kemudian untuk verifikasi kesehatan, misalnya untuk KPM Balita, ini adalah yang menentukannya adalah KPM itu sendiri ya teman-teman. Nah, dengan mengaktifkan nomor NIK balitanya ke Dukcapil daerah masing-masing. Nah, kemudian informasi yang terakhir yang ketujuh adalah para KPM yang tidak valid datanya itu dipastikan tidak akan cair. Nah, kemudian jika data tersebut sudah valid, maka tidak bisa menjanjikan bisa cair lagi di tahap yang selanjutnya. Nah, jadi walaupun datanya sudah diperbaiki, maka
kedepannya tidak bisa menjanjikan bisa cair ya, karena perbaikan data itu tidak otomatis langsung cair. Nah, karena butuh proses yang panjang dan yang menentukannya itu langsung dari Kementerian Sosial. Nah, jadi itu adalah berita penting ya atau poin penting dari hasil rapat kerja para koordinator kabupaten kemarin yang harus dipahami oleh para pemilik atau pemegang kartu ATM KKS Merah Putih. Ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.